Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi saya. Saya Muhammad Faiz Fatur Rahman, ingin mempresentasikan materi saya sebagai presenter 4. Selamat memahami materi yang akan saya presentasikan. Sebelum saya presentasi, saya ingin memberikan pantun terlebih dahulu. Duduk santai di tengah taman. Seekor kucing memakan ikan. Selamat pagi wahai teman, semoga harimu menyenangkan. Kembali ke laptop. Biografi Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikologi asal Rusia, lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsa, sebuah kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia. Ia kuliah di Universitas Negeri Moskow, di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917. Vygotsky mempelajari berbagai topik selama di universitas, termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Namun, pekerjaan formalnya di bidang psikologi baru dimulai pada tahun 1924 ketika ia kuliah di Institut Psikologi di Moskow. Lev Vygotsky terkenal dengan teori sosial kulturalnya. Dia percaya bahwa interaksi sosial memainkan peran penting dalam pembelajaran pada anak-anak. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial pada anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh pada anak bagaimana menerapkan norma-norma ini. Terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi meluburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Menurut Harlock, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang bermasyarakat memerlukan 3 proses. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama yang lain, tapi saling berkaitan sehingga kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar sosialisasi individu. Menurut Masitoh DKK, perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku pada anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan masyarakat yang ada di lingkungannya. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Sedangkan Muhbin mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social self, yang artinya pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Dari pengertian di atas, perkembangan sosial anak sangat tergantung pada individu anak, peran orang tua, orang dewasa, lingkungan masyarakat, dan termasuk taman kanak-kanak. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan sosial anak adalah bagaimana anak usia ini berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Indikator perkembangan sosial pada anak berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan sosial dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini terdapat beberapa indikator. Berikut ini indikator tingkat pencapaian perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Dan yang kedua, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Ketiga, berbagi dengan orang lain. Keempat, menghargai hak atau pendapat atau karya orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah. Bersikap kooperatif dengan teman. Yang ketujuh, menunjukkan sikap toleran. Yang kedelapan, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, maupun senang, sedih, antusias, dan lain-lain.
Yang kesembilan, mengenai tata ramah dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Dari beberapa indikator tersebut yang digunakan dalam penelitian ini akan mengembangkan sosial anak di antaranya. 1. Bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, bersikap kooperatif dengan teman. Yang kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor yang dapat mengganggu proses sosialisasi anak. TK Sutomo Dalla Khairani 2013 berpendapat bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, yaitu faktor lingkungan keluarga dan faktor dari luar rumah atau luar keluarga. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial anak. Di antara faktor yang terkait dengan keluarga dan yang banyak berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak adalah hal-hal yang berkaitan dengan 1. Status sosial ekonomi keluarga. 2. Keutuhan keluarga. 3. Sikap dan kebiasaan orang tua. Untuk faktor dari luar rumah, pengalaman sosial awal di luar rumah melengkapi pengalaman di dalam rumah dan merupakan penentu yang penting bagi sikap sosial dan pola perilaku anak. Dan selanjutnya, strategi perkembangan sosial pada anak. Menurut Khairani 2013, aktivitas bermain setiap anak memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sosialnya. Sebelum anak berteman dan anak akan menyediakan mainan dan menghadapi pengalaman sosialnya. Khairani 2031 mengatakan bahwa sikap yang perlu diperkembangkan melalui kegiatan bermain antara lain 1. Sikap sosial dan proses cara bermain mendorong anak untuk meningkatkan pola berpikir egosentrisnya. 2. Belajar berkomunikasi agar anak dapat bermain dengan baik bersama orang lain. Anak harus bisa mengganti sifat dan pergaulan teman-temannya. Yang ketiga, belajar mengorganisasi pada waktu anak bermain bersama orang lain. Anak juga berkesempatan belajar berorganisasi. Yang keempat, lebih menghargai orang lain daripada berperbedaan-perbedaan. Yang kelima, menghargai harmoni dan kompromi. Aplikasi teori sosial Vygotsky dalam pembelajaran bahasa Inggris. Posisi bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Bagi masyarakat Indonesia, membuat bahasa ini tidak banyak dikuasai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak sedikit siswa maupun mahasiswa yang banyak mengalami kesulitan berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris karena mereka menganggap bahasa ini sebagai bahasa yang sulit dipelajari karena beberapa alasan. Misalnya, bunyi verbal bahasa Inggris yang tampak sangat berbeda dengan tanda tulisannya. Hal ini berbeda dengan bunyi verbal bahasa Indonesia yang tidak banyak berbeda dengan tanpa tulisannya. Alasan lainnya yaitu penguasaan kosakata bahasa Inggris oleh siswa terbatas karena pengajaran dari guru terkesan monoton dan kurang memberi tantangan bagi siswa untuk bisa menguasai bahasa Inggris ini dengan baik. Untuk memahami strategi psikologis yang tepat, maka guru harus mengetahui teori-teori psikologi yang relevan. Contohnya, perkembangan sosial bahwa Vygotsky memandang pentingnya bahasa dan orang lain dalam dunia anak-anak. Meskipun Vygotsky dikenal sebagai tokoh yang memfokuskan pada perkembangan sosial yang disebut sebagai sosial kultural, dia tidak mengabaikan individu atau perkembangan kognitif individu. Perkembangan bahasa pertama anak tahun kedua di dalam hidupnya dipercaya sebagai mendorong terjadinya pergeseran dalam perkembangan kognitifnya. Bahasa memberi anak sebuah alat baru sehingga memberi kesempatan baru kepada anak untuk melakukan berbagai hal, untuk menata informasi dan menggunakan simbol-simbol. Anak-anak sering terlihat berbicara sendiri dan mengatur dirinya sendiri ketika ia berbuat sesuatu atau bermain. Ini disebut sebagai private speech. Ketika anak menjadi semakin besar, bicaranya semakin lirih dan mulai membedakan mana kegiatan bicara yang tunjukkan ke orang lain dan
mana yang ke dirinya sendiri. Jika mengambil gagasan Vygotsky dalam pembelajaran bahasa Inggris, banyak gagasan Vygotsky yang dapat membantu dalam membangun kerangka berpikir untuk mengajar bahasa asing bagi anak-anak. Untuk membuat keputusan yang bisa dilakukan guru agar mendukung pembelajaran kita dapat menggunakan gagasan bahwa orang dewasa menjadi perantara. Ini dapat berdampak pada bagaimana menyiapkan pelajaran atau bagaimana guru harus berbicara dengan siswa setiap saat. CPD dapat menjadi pemandu dalam memilih menyusun pengalaman. Pembelajaran bagi siswa membantu mereka maju dari tahap interpersonal ke interpersonal. Kita membantu siswa agar internalisasi terjadi sehingga bahasa baru yang diajarkan menjadi bagian dari pengetahuan dan keterampilan bahasa anak. Ketiga, penutup. Kesimpulan menurut Lev Vygotsky, perkembangan sosial anak sangat tergantung pada individu anak, peran orang tua, dewasa, lingkungan masyarakat, dan termasuk taman kanak-kanak. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan sosial anak adalah bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Ada kaitan erat antara keterampilan bergaul dengan masa bahagia di masa kanak-kanak, kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Saran, diharapkan dengan adanya makalah ini, pembaca dapat mengetahui dan memahami apa itu perkembangan sosial anak serta tahapan-tahapannya, sehingga mereka dapat menyadari akan pentingnya memahami psikologis anak sebagai metode pembelajaran. Tidak hanya itu, teori Lev Vygotsky ini dapat membantu kita dalam memahami pemikiran serta tingkah laku anak. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan bisa kalian tambahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.